Halo, apa kabar para gabut nurse dan jomblo nurse yang baik hati, rajin menabung, dan tidak irit kuota, masih toksik pakai akun palsu? Haha! Langsung saja kita mulai. Kali ini, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang berlatar belakang Perang Dunia II. Film yang disutradarai oleh sutradara asal Denmark, Dean Martin Zalf. Aduh, susah sekali ya. Dear Martin Zandvliet. Kemudian memprakarsai film Land of Mine yang menceritakan kisah nyata Perang Dunia II dari sudut pandang Jerman usai Partai Nazi mengalami kekalahan besar-besaran pada tahun 1945. Dibintangi oleh Roland Muller, Louis Hoffman, Joel Bassman, dan Mikkel Bor Volsgaard, Land of Mine menceritakan tentang 14 remaja Jerman yang menjadi tawanan perang dan dipaksa untuk menjadi tim penjinak ranjau di pesisir pantai sebelah barat Denmark. Det er små drenge, Ebbe, der råber på deres mor, når de bliver bange. Hvis jeg hører mere om de drenge, så tager jeg selv ned og skyder dem en for en. Forstår du det? Det er fast forbi. Det er fast forbi. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at rydde op efter sig selv. Film yang diawali dengan adegan seorang sersan tentara Denmark yang sedang memandang kesal ke barisan tentara Jerman yang telah menyerah. Tak berapa lama setelah itu, dia pun melihat seorang tentara Jerman memegang bendera Denmark. Kemungkinan sih dipakai kenang-kenangan bahwa dia pernah ke Denmark meskipun itu menjajah. Hal itu tentu saja menambah kemarahan sang sersan. Ia pun langsung saja turun dari mobil dan menghajar tentara tersebut beserta temannya yang saat itu ingin melerai. Kira adegan ini agak gimana gitu sadis saya. Setelah itu, kita diperlihatkan beberapa tentara Jerman yang masih remaja yang berstatus sebagai tahanan perang. Mereka ditugaskan untuk membersihkan ranjau yang tertanam di garis pantai Denmark. Namun, sebelum itu, mereka dilatih untuk menjinakkan ranjau terlebih dahulu di sebuah kamp pelatihan. Pada awalnya sih, semua berjalan lancar. Tugasnya ya cuman kayak nyabut pemicu ranjau gitu. Tapi, yang namanya ranjau tetaplah benda berbahaya. Yang entah kenapa, salah seorang dari mereka melakukan kesalahan atau memang ranjaunya yang barang reject. Ranjau yang akan dijinakkan oleh salah seorang dari mereka pun meledak seketika. Dan korban pertama pun berjatuhan. Setelah dirasa cukup dengan pelatihan yang ala kadarnya dan minim faktor keselamatan, akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang sersan yang bernama Sersan Carl Leopold Rasmussen. Tanpa pengalaman sebagai penjinak bom, Sersan Carl Leopold Rasmussen meminta ke-14 remaja tersebut untuk mematikan setidaknya 6 ranjau setiap harinya dalam waktu 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk membersihkan pantai dari 45.000 ranjau yang tersembunyi di pantai. Sebagai tawanan perang, setiap hari para remaja ini bekerja mempertaruhkan nyawa dengan harapan akan dibebaskan dalam waktu 3 bulan jika berhasil membersihkan pantai tersebut dari ranjau. Di lokasi yang sama, ada pula satu keluarga kecil yang beranggotakan seorang ibu dan anak gadis kecil yang masih polos dan baik hati. Dan tentu saja mereka akan masuk ke dalam adegan yang cukup penting. Ya, nantilah akan saya ceritakan lagi. Singkat cerita, setelah 2 hari mereka membersihkan ranjau dan tidak diberi makan sama sekali. 2 hari nggak makan. Pasti rasanya susah tidur, nyir. Saking laparnya mereka, salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk meminta makanan kepada Sersan Rasmussen. Tapi apa daya, mereka yang cuma tahanan perang malah langsung disemprot oleh Rasmussen yang telah dilandasi rasa benci kepada tentara Jerman dengan mengatakan bahwa dia tidak peduli sama sekali dengan nasib mereka. Yang penting ranjau harus bersih dari pantai itu. Kejam juga ya. Dengan kecewa, Sebastian pun kembali ke kamar kontrakannya. Keesokan harinya, karena mereka tidak mendapat makan selama beberapa hari, beberapa dari mereka pun jatuh sakit. Meski begitu, mereka tetap ditugaskan untuk membersihkan ranjau. Dan pada saat yang bersamaan, William yang sedang menjinakkan ranjau mengalami muntah-muntah. Hal ini tentu saja diperhatikan oleh Sebastian yang mencoba menghampirinya. Namun, tak selang beberapa lama terjadilah. Melihat kejadian tersebut,
Sebastian yang syok dan tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat, segera menghampiri William. Alhasil dari ledakan tersebut, William mengalami luka parah yang juga menyebabkan kedua tangannya hancur, dan William pun dilarikan ke rumah sakit militer. Saat mereka sedang beristirahat di kontrakannya, mereka pun tidak bisa tidur. Itu dikarenakan semuanya mengalami muntaber kecuali Sebastian. Lalu datanglah Rasmussen ke kamar mereka, dan ia pun bertanya pada mereka, "Ada apa ini?" Sebastian pun menjawab bahwa mereka sakit karena semalam mereka telah mencuri makanan dari kandang ternak. Itu mereka lakukan karena sudah beberapa hari tidak makan. Waduh, kasihan ya. Singkat cerita, mendengar penjelasan tersebut, Rasmussen dan si ibu pemilik kontrakan melakukan investigasi. Tak disangka, makanan ternak yang mereka makan sudah tidak layak dimakan dan ditambah lagi penuh dengan kotoran tikus. Aduh, jijai. Mengetahui hal tersebut, Rasmussen segera memerintahkan Sebastian untuk mengambil air laut untuk mereka minum dan dimuntahkan beberapa kali. Setelah itu, mereka pun disuruh untuk mandi dan tidak lupa memakai lifebuoy, sehingga mereka dapat terhindar dari penyakit muntaber. Setelah dirasa cukup, Rasmussen pun memerintahkan mereka untuk beristirahat. Tapi, Sebastian mengeluarkan suatu alat yang ia rancang sendiri kepada Rasmussen untuk mempercepat pekerjaannya dan meminimalisir kesalahan. Tapi, dilandasi rasa kebenciannya terhadap Jerman, Rasmussen pun tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap menyuruh Sebastian untuk beristirahat. Saat Rasmussen pergi ke rumah sakit militer untuk mengecek keadaan William dan ternyata William sudah meninggal. Tragis. Mendengar hal tersebut, Rasmussen yang awalnya kasar mulai mengalami konflik batin dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia tahu bahwa remaja tersebut berasal dari Jerman yang telah menjajah Denmark, tanah airnya. Namun, di sisi lain, ia merasa kasihan lantaran para remaja tersebut tidak seharusnya menderita dan menjadi korban perang. Karena kasihan, Muller pun mengambil makanan yang lumayan banyak dari barak untuk diberikan kepada mereka. Dan ternyata hal tersebut diperhatikan oleh salah satu perwira di sana. Dan tentunya nanti ini akan menjadi masalah. Nanti di adegan lain kita akan tahu apa yang akan dilakukan oleh perwira muda tersebut. Kemudian, scene pun berpindah. Sambil mendorong gerobak yang berisi penuh dengan ranjau yang telah dijinakkan, dan dengan rasa kangen pada kampung halaman yang luar biasa, mereka bercerita satu sama lain tentang rencana mereka nanti setelah sampai di rumah. Yang salah satunya tentu saja mencari pacar untuk melancarkan saluran yang mampet. Nein, sollte Timmy heißen. Nee. Tak disangka, pada malam berikutnya datanglah rombongan perwira yang membuli mereka dengan sangat tidak manusiawi. Merasa mendengar sesuatu, Rasmussen pun terbangun. Saat dia mulai mengecek ke kontrakan tempat anak-anak itu tidur, dia pun melihat pemandangan yang tidak manusiawi tersebut. Rasmussen yang dihadapkan pada dilema di mana mereka mantan tentara Nazi yang sangat dibenci oleh Denmark, dan di satu sisi mereka cuma anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Didasari dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan jiwa kepahlawanan, untuk menolong anak-anak tersebut, Rasmussen pun beralasan bahwa dia masih memerlukan anak-anak tersebut untuk membersihkan ranjau. Dan percecokan kecil pun terjadi antara Rasmussen dengan para perwira tersebut. Di hari berikutnya, mereka pun kembali membersihkan ranjau seperti biasa. Tak disangka, hari itu merupakan hari terburuk bagi si kembar. Dan Werner pun meledak tak tersisa. Lesnar pun kebingungan mencari saudara kembarnya yang meledak tersebut. Kasian jir. Seiring berjalannya waktu, mereka dan Rasmussen semakin dekat satu sama lain, terutama Sebastian dan Rasmussen. Di sini, peribahasa tak kenal maka tak sayang ada benarnya juga ya. Di sini diperlihatkan Rasmussen kembali mengambil makanan dalam jumlah yang banyak untuk anak-anak tersebut. Seperti pegawai pada umumnya, karena jam kerja sudah menunjukkan pukul 5, mereka pun menyempatkan diri untuk bermain bola. Saat mereka telah asyik bermain bola, datanglah 2 orang prajurit tambahan yang ditugaskan untuk membantu mereka. Melihat hal tersebut, mereka pun tampak keheranan. Mungkin dalam hati, kenapa santai begini ya? Selesai bermain bola, mereka pun berjalan kembali ke kontrakannya, yang sambil bercerita tentang momen-momen pencetakan gol tadi. Namun, saat Rasmussen melempar bola untuk anjingnya dan
Anjingnya pun terkena ranjau. Ternyata ada ranjau yang masih belum bersih. Rasmussen pun menjadi sangat marah. Di sini dia merasa bahwa dia terlalu baik pada anak-anak Jerman tersebut. Karena itu wilayah pembersihan dari Ludwig, Rasmussen pun menghukum Ludwig dengan menyuruhnya menjadi anjing untuk menggantikan anjingnya yang telah mati. Melihat kejadian yang tidak pantas tersebut, Sebastian yang dari awal memiliki sedikit jiwa kepahlawanan dan kepemimpinan yang lumayan, meminta Rasmussen untuk menghentikannya, dan Rasmussen pun menghentikannya. Namun setelah itu, dengan dikawal oleh 2 orang tentara bersenjata yang siap menembak mereka jika melawan, Rasmussen memberi mereka hukuman untuk berbaris berjalan kaki di atas ladang ranjau yang telah mereka bersihkan. Ini sih namanya berjalan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Pada suatu hari, entah bagaimana sang gadis kecil yang rumahnya tidak jauh dari sana, saat itu telah berada di tengah ladang ranjau yang belum dibersihkan. Sang ibu yang kebingungan pun meminta bantuan kepada anak-anak tersebut. Dan Sebastian pun mulai melakukan aksi penyelamatan. Lesnar yang masih terlihat sangat depresi karena kehilangan saudara kembarnya datang memasuki ladang ranjau tersebut dengan santainya. Dia pun mengajak gadis kecil tersebut mengobrol sambil menunggu Sebastian yang sedang menjinakkan ranjau di sekitar sana. Setelah gadis itu berhasil diselamatkan, merasa hidupnya tidak berharga lagi, Lesnar malah tetap diam di sana dan malah berjalan masuk lebih dalam ke dalam ladang ranjau tersebut. Dan yang terjadi adalah kejadian demi kejadian buruk pun terus terjadi. Saat mereka asik menumpuk ranjau yang telah dijinakkan, sambil asik bercerita, terjadilah. Dan yang tersisa dari mereka hanyalah 4 orang. Itu pun yang oleh perwira sadis tersebut, mereka bakal kembali dipekerjakan untuk membersihkan ranjau ke divisi lain yang tanpa sepengetahuan Rasmussen. Saat Rasmussen mengetahui hal tersebut, ia pun sangat marah pada atasannya tersebut. Karena sesuai perjanjian mereka akan dibebaskan setelah berhasil menjinakkan ranjau di wilayah tersebut. Di sisi lain, di tempat tersebut, anak-anak itu diperintahkan untuk membersihkan 72.000 ranjau di mana itu hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada saat mereka bersama Rasmussen. Karena permintaan Rasmussen tidak digubris, ia pun kembali mencari anak-anak tersebut untuk menepati janjinya. Dan mereka pun kembali diangkut dengan truk. Dengan wajah kebingungan, mereka yang tak tahu akan diajak kemana dan mungkin akan dibunuh, keempat remaja tersebut akhirnya menaiki truk tersebut. Mereka pun dibawa ke perbatasan Jerman. Dengan raut wajah yang kurang percaya, mereka pun turun dari truk dan Rasmussen pun menepati janjinya. Dan untuk yang terakhir kalinya, Sebastian pun menoleh ke belakang, seolah-olah ingin mengucapkan salam perpisahan dan rasa terima kasih yang teramat dalam. Ending yang sangat mengharukan ya guys. Pesan moral dari film ini adalah perang hanya menyisakan penderitaan dan ketidakadilan. Mereka yang masih sangat muda dipaksa menebus dosa bangsanya atas perang yang tidak mereka inginkan. Dan juga beberapa karakter yang menonjol, yaitu tentu saja Sersan Karl Leopold Rasmussen dan Sebastian yang digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa seorang pemimpin sejati. Yang tentunya sangat berbeda dengan kalian-kalian ini. Untuk film yang bergenre drama history war, saya berikan film ini nilai 9,5 dari 10. Tentunya saya sarankan kalian harus menonton film ini secara utuh ya.